Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hazizah dengan NIM 21042183. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Politik Kebijakan Publik yang mana diampu oleh Ibu Nora Eka Putri. Konsep dasar dan relasi politik dengan kebijakan. Politik merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia yang mencakup proses pembuatan keputusan, distribusi kekuasaan, dan pengaturan hubungan antara individu, kelompok, atau entitas di dalam suatu masyarakat. Proses politik seringkali melibatkan upaya mencapai konsensus atau mengelola konflik, baik melalui distribusi dan negosiasi dalam konteks demokrasi maupun persaingan dan kadang-kadang kekerasan dalam situasi otoriter. Distribusi sumber daya juga menjadi fokus dalam politik, termasuk pertanyaan tentang hak dan keadilan dalam membagi kekayaan dan kekuasaan. Sistem politik dan institusi seperti pemerintah, partai politik, dan organisasi masyarakat sipil membentuk kerangka kerja politik yang penting. Partisipasi aktif dari individu dan kelompok dalam proses politik merupakan aspek penting dalam menjaga dinamika politik. Politik juga mencerminkan perbedaan dalam tujuan dan nilai-nilai yang dikejar oleh masyarakat, mulai dari kepentingan ekonomi hingga ideologi politik. Sementara itu, dinamika antara perubahan dan stabilitas juga menjadi ciri khas politik dengan berbagai upaya untuk memelihara stabilitas di tengah perubahan yang terjadi dalam sistem politik, kebijakan, dan struktur kekuasaan. Dengan demikian, politik memainkan peran krusial dalam membentuk tatanan sosial dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Politik adalah proses dan aktivitas yang terkait dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya dalam masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek termasuk 1. Pemimpin dan pemangku kepentingan orang-orang atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan dalam masyarakat. 2. Pemilihan dan partai politik. Proses di mana warga negara memilih pemimpin dan partai yang akan merepresentasikan mereka dalam pemerintahan. 3. Pemerintahan. Struktur dan organisasi yang digunakan untuk mengambil keputusan dan mengelola sumber daya dalam masyarakat. 4. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 3 cabang pemerintahan yang berbeda, masing-masing memiliki peran dan tanggung jawab tertentu dalam pengambilan keputusan. Konsep dasar kebijakan mencakup beberapa tahapan utama yang menjadi landasan dalam proses pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan pemerintah. Pembuatan kebijakan, yaitu tahap awal dalam konsep dasar kebijakan adalah pembuatan kebijakan. Proses ini melibatkan identifikasi masalah yang perlu diatasi, penentuan tujuan yang ingin dicapai, serta formulasi strategi atau langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut. Pembuatan kebijakan juga melibatkan pengumpulan data, analisis situasi, serta konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhitungkan berbagai perspektif dan kebutuhan. Implementasi kebijakan. Setelah kebijakan telah dibuat, langkah selanjutnya adalah implementasi. Ini melibatkan pengambilan tindakan konkret untuk menetapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan melibatkan alokasi sumber daya, pembentukan struktur organisasi, pelaksanaan program atau kegiatan, serta komunikasi efektif kepada masyarakat atau pihak-pihak yang terkait. Evaluasi dan penilaian kebijakan. Tahap terakhir dalam konsep dasar kebijakan adalah evaluasi dan penilaian kebijakan. Proses ini melibatkan pemantauan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dampaknya terhadap tujuan yang ditetapkan. Evaluasi kebijakan membantu pemerintah untuk memahami efektivitas kebijakan, mengidentifikasi kelemahan atau masalah yang mungkin timbul selama implementasi, serta membuat perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil kebijakan. Pemilihan politik mempengaruhi kebijakan. Hasil pemilihan politik dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat. Pemilihan dapat mengubah komposisi pemerintahan dan mempengaruhi prioritas kebijakan. Kebijakan sebagai alat politik. Kebijakan seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Misalnya, kebijakan dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik, mempengaruhi pemilihan, atau mempengaruhi ekonomi. Kebijakan sebagai hasil dari interaksi politik. Kebijakan juga merupakan hasil dari interaksi antara berbagai pihak politik, diskusi, negosiasi, dan kompromi antara pemimpin politik, partai, dan pemangku kepentingan lainnya dapat menghasilkan kebijakan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal dalam penyampaian. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.